Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia ingin menampilkan drama tentang polisi vs pelaku balap liar. Sebelum masuk ke dramanya, biarkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari Sini. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khairunisa. Saya berperan sebagai sutradara. Nama saya Karisa Diani sebagai penulis naskah. nama saya Fikri Fijra sebagai polisi. Saya Ibrahim Mardika Putra sebagai pelaku. Polisi versus pelaku balap liar. Pemeran Ibrahim sebagai pelaku balap liar, Fikri sebagai polisi. Yang pertama, prolog. Suasana siang di jalanan kota. Lampu jalan remang-remang. Suara knalpot bising menggema. Seorang polisi sedang patroli. Tiba-tiba, brak, seorang pemuda jatuh bersama motornya tepat di depan polisi. Polisi, waduh, kenapa ini? Baru juga mau ngopi, kamu gak apa-apa? Pelaku, saya nggak apa-apa pak, tapi motor saya pak, motor saya lebih penting dari saya pak. Polisi, motor kamu masih utuh, tapi harga diri kamu tuh yang hancur di aspal. Kedua, orientasi. Polisi, kamu tahu nggak ini jalur umum? Bukannya di rumah malah balapan liar. Pelaku, ini bukan balap liar pak, saya cuman uji coba aerodinamika motor saya pak. Polisi, oh jadi kamu anak NASA sekarang? Pelaku, bukan pak, saya cuman lagian saya menang pak. Polisi, menang apa? Lihat tuh, menang jatuh. 3. Pengajuan permintaan. Polisi, saya harus tindak kamu. Balap liar bukan cuman bahaya buat kamu sendiri, tapi juga orang lain. Pelaku, kan saya nggak sengaja pak, mungkin motor ini kayaknya punya jiwa pembalapan sendiri pak. Polisi, oh jadi ini motor kerasukan Valentino Rossi gitu. B. Pemenuhan. Pelaku, saya janji deh pak, ini terakhir kalinya pak. Polisi mata tajam. Janji terakhir. Sudah berapa kali saya dengar janji seperti ini dari anak-anak balap liar. Pelaku, ini pertama kali kok pak. Serius deh. Polisi menghela napas panjang. Oke, kita cari jalan tengahnya dulu. 4. Penawaran. Penawaran pertama, sanksi ringan, menyelesaikan dengan teguran dan peringatan. Polisi, saya kasih kamu kesempatan, tinggalkan motor kamu di sini lalu jalan kaki pulang biar kamu sadar pentingnya aturan. Pelaku, pak, rumah saya 7 km dari sini pak, bisa-bisa nanti saya jadi atlet maraton pak. Polisi, ya sudah, kalau kamu nggak mau jalan kaki, kita masuk ke opsi kedua. Penawaran kedua, denda dan tilang. Polisi, saya kasih 2 pilihan, bayar tilang resmi atau ikuti sidang pengadilan. Pelaku, sidang pak. Waduh, kalau keluarga saya tahu saya ikut sidang pengadilan, saya bisa kena sidang duluan sama keluarga saya. Polisi, makanya kalau nggak mau ikuti sidang, ikuti peraturan. Pelaku, oke deh pak, tilang aja, tapi jangan kasih tahu mama saya. Penawaran ketiga, kerja sosial polisi, atau begini saja, saya ganti sanksinya jadi kerja sosial, kamu bantu bersihkan pos polisi selama seminggu, gimana? Pelaku kaget, hah? Saya disuruh nyapu di pos polisi pak. Aduh, harga diri saya bisa anjlok pak. Polisi, harga diri kamu anjloknya pas jatuh dari motor tadi, bukan pas bersihin pos. Penawaran keempat, edukasi dan pembinaan. Polisi, saya bisa bantu kamu masuk program pelatihan safety riding gratis, biar kamu tahu caranya berkendara dengan baik. Pelaku, pelatihannya serius pak. Polisi, yoi dong, nanti instruktur yang ngajarin kamu bukan cuma ngebut, tapi juga teknik pengereman yang benar. Pelaku, wah boleh juga tuh pak, bisa sekalian gaya kalau nanti teman-teman saya lihat saya jago safety riding. Penawaran kelima, menyerahkan motor ke orang tua. Polisi, kalau masih nggak mau pilihan terakhir, saya panggil orang tua kamu dan suruh mereka yang ambil motornya. Pelaku, wajah langsung panik. Pak, jangan pak, mending saya bersihin pos polisi deh pak. Kalau mak saya tahu, bisa-bisa saya tidak boleh naik motor lagi seumur hidup. Polisi, nah baru mikir. Kelima, penutup. Pelaku, oke deh pak, saya ikuti pelatihan serius aja deh pak, biar lebih bermanfaat. Polisi, bagus, jadi kamu bisa tetap naik motor dengan aman tanpa bikin repot orang lain. Pelaku, terima kasih pak, saya janji nggak akan balap liar lagi pak. Polisi, oke, saya pegang janji kamu ya. Kalau saya lihat kamu balapan lagi, saya tawarkan pilihan baru. Jadi tukang parkir di pos polisi. Pelaku, aduh, jangan pak, cukup ini saja pak. 6. Kesimpulan. Negosiasi antara polisi dan pelaku balap liar bisa berjalan dengan baik jika ada solusi yang adil. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan hukuman berat. Kadang edukasi dan kesadaran lebih efektif.
Namun, aturan tetap harus ditegakkan agar semua pengguna jalan merasa aman dan nyaman. Suasana siang di jalanan kota, lampu jalan remang-remang, suara knalpot bising menggema. Seorang polisi sedang patroli, tiba-tiba brak, seorang pemuda jatuh bersama motornya tepat di depan polisi. Waduh, kenapa ini? Baru juga mau ngopi. Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa pak, tapi motor saya pak, motor saya lebih penting daripada saya pak. Motor kamu masih kok, tapi harga diri kamu tuh yang hancur di aspal. Kamu tahu nggak ini jalur umum, bukannya di rumah malah balapan liar. Ini bukan balap liar pak, saya cuma uji coba aerodinamika motor saya pak. Oh, jadi kamu anak NASA sekarang? Bukan pak, saya cuma, ya lagi pula saya menang pak. Menang apa? Lihat tuh, menang jatuh. Saya harus tindak kamu. Balap liar ini bukan cuma bahaya buat diri kamu sendiri, tapi juga orang lain. Bukan, saya tidak sengaja pak. Mungkin motor ini punya jiwa pembalap sendiri pak. Oh, jadi ini motor kerasukan Valentino Rossi gitu. Saya janji pak, ini terakhir kalinya pak. Janji terakhir? Sudah berapa kali saya dengar janji seperti ini dari anak-anak balap liar? Ini pertama kali kok pak, serius deh. Oke, kita cari jalan tengahnya dulu. Penawaran pertama, sanksi ringan, menyelesaikan dengan teguran dan peringatan. Saya kasih kamu kesempatan. Tinggalkan motor kamu di sini, lalu jalan kaki pulang. Pak. Biar kamu sadar pentingnya aturan. Pak, rumah saya 7 km dari sini pak. Bisa-bisa nanti saya jadi atlet maraton pak. Ya sudah, kalau kamu nggak mau jalan kaki, kita masuk opsi kedua. Penawaran kedua, denda dan tilang. Saya kasih dua pilihan. Bayar tilang resmi atau ikuti sidang pengadilan. Sidang pak, waduh, kalau keluarga saya tahu saya ikut sidang pengadilan, saya bisa kena sidang duluan pak sama keluarga saya. Makanya, kalau nggak mau ikuti sidang, ikuti peraturan. Oke deh pak, tilang aja, tapi jangan kasih tahu mama saya. Penawaran ketiga, kerja sosial. Atau begini aja, saya ganti sanksinya jadi kerja sosial. Kamu bantu bersihin pos polisi selama seminggu, gimana? Hah? Saya disuruh nyapu pos polisi pak. Aduh, harga diri saya bisa anjlok pak. Harga diri kamu anjloknya pas jatuh dari motor tadi, bukan pas bersihin pos. Penawaran keempat, edukasi dan pembinaan. Saya bisa bantu kamu masuk program pelatihan safety riding gratis, biar kamu tahu cara berkendara dengan baik. Latihan serius pak. Yoi dong, nanti instruktur yang ngajarin kamu bukan cuma ngebot, tapi juga teknik pengereman yang benar. Wah, boleh juga tuh pak, bisa sekalian gaya kalau teman-teman saya lihat saya jago safety riding. Penawaran kelima, menyerahkan motor kepada orang tua. Kalau masih nggak mau, pilihan terakhir. Saya panggil orang tua kamu dan suruh mereka ambil motornya. Pak, jangan pak, mending saya bersihin pos polisi aja deh pak. Kalau mak saya tahu, bisa-bisa saya tidak boleh bawa motor lagi seumur hidup pak. Nah, baru mikir. Oke deh pak, saya ikut pelatihan serius saja deh pak, biar lebih bermanfaat. Bagus. Jadi, kamu bisa tetap naik motor dengan aman tanpa bikin dapat orang lain. Terima kasih pak, saya janji nggak akan balap liar lagi pak. Oke, saya pegang janji kamu ya. Kalau saya lihat kamu balapan liar lagi, saya tawarkan pilihan baru. Jadi tukang parkir di pos polisi. Aduh jangan pak, cukup ini saja balap liarnya pak. Negosiasi antara polisi dan pelaku balap liar berjalan dengan baik jika ada solusi yang adil. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan hukuman yang berat. Terkadang edukasi dan kesadaran lebih efektif, tapi hukuman harus tetap ditegakkan agar semua pengguna jalan merasa aman dan nyaman.